Terima kasih, salam damai dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Sebelum saya bersaksi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya John Warrow dari Manado. Kesaksian saya ini, sebenarnya kesaksian ini panjang sekali, tetapi ini saya saksikan hanya secara singkat saja. Sebelum saya berlanjut kesaksian saya ini, karena kisah ini ada yang terjadi di Manado. Jadi kehidupan saya ini benar-benar betul-betul hitam. Jadi betul-betul rusak sekali kehidupan saya waktu saya belum mengenal Tuhan, belum bertobat gitu. Jadi saat ini saya bertemu dengan Tuhan. Caranya banyak sekali Tuhan datang kepada kehidupan saya, karena kehidupan saya itu betul-betul memang rusak, yang tidak ada gunanya lagi sebenarnya kalau dinilai secara manusia. Memang betul-betul tidak ada harapan lagi. Sebenarnya untuk saat ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena saya sudah diubahkan untuk datang kepada kemurahan Tuhan, yaitu kemurahannya begitu saya hargai, dan betul-betul sekarang ini saya merenung-renung bahwa kasih Tuhan itu benar-benar adalah agung adanya, yang saya tidak bisa saya katakan lagi atau saya lukiskan secara dengan kata-kata pun. Pokoknya saya begitu sukacita yang tak terkatakan yang Tuhan berikan kepada saya ini. Karena waktu saya hidup yang lalu-lalu, begitu rusak kehidupan saya, yang betul-betul tidak dianggap saya dulu itu, kalau dianggap sekarang ini betul-betul saya sampah masyarakat. Tapi sekarang Tuhan begitu mengasihi saya, dan saya benar-benar ditolong Tuhan. Saya sekarang tadinya tidak mau masuk gereja, dan saya tidak menganggap bahwa sorga itu tidak ada, sorga itu bohong. Tetapi sekarang Tuhan mengasihi saya dan memberikan pengertian begitu banyak, bahwa pengertian ini sebenarnya untuk kalau dipelajari di sekolah memang tidak bisa dipelajari di sekolah. Ini memang betul-betul karunia Tuhan buat saya, bahwa saya ini Tuhan begitu sayang kepada saya, dan saya dipanggil untuk saat ini juga saya bersaksi. Sebenarnya saya tidak mau bersaksi dari dulu, tapi sekarang ini saya memberanikan diri, karena ini kemurahan Tuhan, saya harus saksikan. Karena teman-teman saya banyak sekali yang benar-benar tidak mengenal Tuhan. Mereka karena saya ini orang tua, ibu saya memang saya Kristen dari lahir, tapi saya tidak mengerti bagaimana itu sebenarnya kedahsyatan firman Tuhan itu. Sekarang saya merasakan apa yang saya katakan di dalam Tuhan, bahwa firman-Nya itu benar-benar ajaib, dan dia mengubah kehidupan saya yang tadinya tidak ada harapan, yang sudah hampa, menjadi ada harapan, benar-benar ada harapan yang sejati yang Tuhan janjikan. Itulah yang saya mengerti sekarang. Karena kemurahan Tuhan itu sulit dilukiskan secara kata-kata, atau sulit dimengerti gitu kalau tanpa ada pertolongan Roh Kudus. Nah, sekarang ini saya merasakan bahwa saya dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saya dapat mengerti, karena itu kemurahan Tuhan semua. Pengertian saya ini tentang firman Tuhan, dan itu pun hanya kemurahan Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya bersyukur sekali, Tuhan, saya berterima kasih, karena saya sekarang ini banyak mendoakan teman-teman saya yang masih belum bertobat, yang masih jauh sekali. Saya mohon kepada Tuhan Yesus, datanglah untuk melawati mereka semua, teman saya, saudara-saudara saya, agar supaya mereka datang mendekat kepada Tuhan Yesus dan datang bertobat. Itulah kerinduan saya. Jadi ini yang saya terima terakhir ini, Tuhan yang berikan, dan saya sampai saat ini saya belum mengerti benar bahwa ini apakah ini memang kehebatan saya atau bagaimana. Tapi ternyata ini memang saya tidak ada apa-apanya, karena ini hanya kemurahan Tuhan semua, sehingga saya merasakan bahwa
hidup ini hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau hidup tidak ada tidak ada angan-angan untuk, atau tidak ada kepastian. Apalagi kalau kita menghadapi kematian. Saya kemarin ini pernah dihadapkan dengan kematian. Tetapi saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya mati dulu Tuhan, karena saya ingin melayani Engkau kemana saja. Dan saya memang benar-benar dari sakit itu saya memang sudah tidak ada harapan, tapi Tuhan datang untuk menyembuhkan. Dan saya melihat benar kuasa Tuhan dan melihat wajahnya dari samping. Itu saya mensaksikan. Dan waktu itu Tuhan itu betul-betul baik. Saya tidak sadar bahwa Tuhan itu betul-betul datang untuk menjemput saya, melihat saya, keadaan saya yang begitu rusak, yang rusaknya bukan cuma rusak, pokoknya hancur lebur lah. Tidak ada harapan, karena saya memang dulu suka minum minuman keras, pemabuk keras, siang dan malam saya minum. Dan saya tidak merasakan lagi apa yang benar, apa yang salah. Jadi saya sudah berbuat salah, saya sudah tidak sadar. Dan berbuat baik, saya sudah tidak sadar. Sekarang ini karena ada kemurahan Tuhan, ada masalah kecil aja, ada masalah besar, saya selalu bersyukur. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik. Sekarang ini saya mau berpesan kepada teman-teman saya agar supaya, dan saudara-saudara saya yang dulu seperti saya tidak mau ke gereja atau tidak mau mencari Tuhan. Ini saya terang-terangan aja, saya berbicara, saya ini dulu paling sekali alergi saya kalau dengar firman Tuhan itu. Kayak yang bagaimana gitu. Ya pokoknya tidak bisa terkatakan, karena saya memang betul-betul benci kalau dengar itu firman Tuhan. Tapi sekarang Tuhan ubahkan saya. Saya dengar aja di radio, di apa, saya mau cari itu firman Tuhan. Saya mau dengar. Ya, karena itu kerinduan yang Tuhan berikan kepada saya. Itulah yang saya harus bersyukur. Karena kemurahan Tuhan ini memang, saya sebenarnya tidak cari kemurahan Tuhan, tapi kemurahan Tuhan itu sendiri yang datang kepada saya, dan dia betul-betul merubah saya. Tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang saya hidup baru dalam terangnya yang ajaib. Itulah yang saya sedang rasakan ini. Nah, ada yang ayat yang saya baca dulu, saya memang hanya ada satu ayat yang saya hafal di Alkitab, itu begitu banyak ayatnya. Matius 6 ayat 33. Kata Yesus di situ, karena ini memang ayat ini Yesus sendiri yang berkata ini, bukan dari rasul-rasulnya. Ini Yesus sendiri yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, baru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang artinya tertanam dalam hati dan pikiran saya. Ayat itu saya tidak pernah lupa. Tapi hanya satu ayat itu. Banyak ayat yang lain saya tahu, tapi saya tidak hafal gitu. Tapi sekarang yang Matius 6 ayat 33 ini begitu berkesan buat saya, dan saya merasa bahwa ini adalah ayat emas saya. Dan saya mohon semua, khususnya ini teman-teman saya, banyak sekali yang artinya dulu saya, bukan ribuan lagi teman saya ini. Saya sudah penjudi besar, penjudi pemabuk besar. Pokoknya perbuatan saya tidak ada yang, artinya sedikit pun tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi begitulah kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan menolong saya, sehingga saya bisa berubah dari kejahatan, atau kejahatannya juga memang betul-betul kejahatan yang betul-betul kejahatan. Ini bukan kejahatan biasa-biasa saja. Ini memang kejahatan yang betul-betul jahat. Itulah. Jadi saya menghimbau agar supaya teman-teman saya ini datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Maha Kasih. Dia akan menolong. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datang berserah kepadanya agar supaya seperti saya ini. Saya tadinya hitam. Akhirnya Tuhan buat saya menjadi putih seperti salju. Itu yang saya sangat sungguh sangat berterima kasih. Dan terima kasih saya ini, walaupun saya sudah ucapkan beberapa kali, tapi saya setiap saat merasa tidak cukup. Saya berterima kasih kepada Tuhan, karena terima kasih ini tidak cukuplah dengan kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu betul-betul baik.
untuk kehidupan. Tadinya saya betul-betul binasa, tetapi Tuhan betul-betul mengasihi saya dengan kemahakuasaannya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya untuk segala kehidupan saya ini di dalam keinginan saya sekarang ini. Tuhan, tolonglah saya supaya dengan Roh Kudus-Mu pimpin, tuntun saya agar supaya saya tidak tersesat lagi. Karena saya dulu itu tersesat Tuhan. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu agar supaya saya benar-benar mengikuti kehendak-kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ini atas kesaksian saya, dan saya sungguh sekali lagi berterima kasih karena saya ini berkata-kata terima kasih ini belum cukup karena Tuhan begitu baik buat saya. Saya terima kasih terus Tuhan. Jangan sampai meninggalkan aku, dan saya kuatkan iman saya Tuhan, teguhkan iman saya di dalam Engkau agar supaya hamba ini berhasil mendapatkan janji-janji-Mu yang Engkau sudah dijanjikan di dalam firman-Mu yang ada di Alkitab. Terima kasih, inilah kesaksian saya yang sederhana ini. Semoga yang mendengar ini dapat diberkati dan diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu dituntun oleh Roh Kudus-Nya yang begitu berkuasa bagi semua kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.